Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke bab baru yaitu gelombang bunyi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak ibu nantinya mampu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi yang meliputi cepat rambat bunyi, bunyi pada dawai, pipa organa, intensitas bunyi, dan efek Doppler. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pernahkah kamu merasa bingung kenapa saat berbicara di alam terbuka suara kamu bisa terdengar sampai jauh? Apalagi kalau kamu berada di atas gunung, suara lantang dari penduduk bisa terdengar sampai puncak gunung. Kenapa bisa seperti itu? Itu semua dikarenakan adanya karakteristik dari gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Gelombang bunyi ini mengantarkan bunyi ke telinga manusia. Bunyi atau suara dapat terdengar karena adanya getaran yang menjalar ke telinga pendengar. Nah, kita masuk ke cepat rambat bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Cepat rambat bunyi tergantung pada sifat-sifat medium rambat, maka bunyi mempunyai cepat rambat yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat, sehingga bunyi merambat paling cepat itu terjadi pada zat padat, karena zat padat itu adalah yang paling rapat dibanding dengan gas ataupun cairan. Nah, faktor yang kedua adalah suhu medium. Semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Cepat rambat bunyi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F, di mana V adalah cepat rambat bunyi, lambda adalah panjang gelombang bunyi, dan F adalah frekuensi bunyi. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa cepat rambat bunyi bergantung mediumnya. Nah, medium itu ada 3 jenis, baik itu gas, zat padat, ataupun medium cair. Nah, di sini kalian dapat lihat ada 3 persamaan untuk masing-masing medium ketika bunyi itu merambat. Jadi, berbeda medium, berbeda pula formula yang kita gunakan. Baik, kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu tentang cepat rambat gelombang bunyi. Tentukan kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam air. Jika diketahui modulus bulk airnya 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat dan massa jenis air 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Tentukan pula panjang gelombangnya jika frekuensinya 1 kHz. Nah, dari soal diketahui tetapan B, kemudian rho air, dan frekuensi. Nah, frekuensinya adalah 1 kHz. 1 kHz itu sama dengan 1000 Hz. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan perambatan bunyi. Maka kita bisa menggunakan formula atau rumus V sama dengan akar dari B per rho. Nah, kita masukkan yang diketahui sehingga dapatlah hasil V-nya adalah 1500 meter per sekon. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus lambda sama dengan V per F karena kita akan mencari panjang gelombangnya, sehingga didapatlah lambdanya 1,5 meter. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang dawai. Ketika kamu memainkan gitar di bagian depan atau dekat leher gitar, pasti bunyinya nyaring. Itu artinya semakin pendek jaraknya, frekuensinya semakin tinggi atau berbanding terbalik. Begitu pula dengan massa jenis dan luas permukaan senarnya. Yang dimaksud dengan luas permukaan senar di sini adalah penampang dari senar atau dawai, dan tentu ini kecil sekali. Artinya, semakin kecil luas permukaannya, maka frekuensinya semakin besar. Nah, sedangkan variabel yang berbanding lurus itu adalah gaya. Ketika kita semakin kuat memetik gitar, maka suara gitar terdengar kuat. Namun, ketika kita memetik dengan pelan, maka suara gitar yang terdengar juga akan pelan. Nah, gitar ini adalah alat musik yang menggunakan dawai sebagai sumber bunyinya. Gitar menghasilkan nada-nada, diantaranya adalah nada dasar, nada atas ke-1, nada atas ke-2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pipa organa.
Pipa organa ini adalah sumber bunyi dari alat musik seperti seruling, trompet, dan piano. Nah, coba perhatikan, di sini ada nada dasar, nada atas ke 1, nada atas ke N. Untuk pipa organa tertutup, perhatikan gelombangnya. Kemudian untuk pipa organa terbuka itu gelombangnya berbeda dengan formula yang berbeda-beda karena tergantung dari panjang gelombangnya. Kita lanjutkan tentang intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Intensitas adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Intensitas bunyi yaitu energi bunyi yang tiap detik atau daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Rumusnya adalah I sama dengan P per A. P adalah energi tiap waktu atau daya dan A-nya adalah luas, di mana I-nya adalah intensitas bunyi dalam watt per meter kuadrat. Nah, sedangkan taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Rumusnya adalah TI sama dengan 10 log I per I0. I adalah intensitas bunyi dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran. Biasanya 10 sampai 12 watt per meter kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh soal intensitas bunyi. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogen. Intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber adalah, nah di sini diketahui P-nya 50 watt dan R-nya 10 meter. Kita gunakan rumus intensitas yaitu I sama dengan P per A. Kita masukkan P-nya senilai 50 watt per meter, senilai 50 watt. Kemudian R-nya kita masukkan sebesar 10 dikuadratkan menjadi 100, maka kita dapat I-nya sebesar 0,125 V watt per meter kuadrat. Kita lanjutkan pembahasan tentang efek Doppler. Nah, perhatikan gambar sebuah kereta api. Seandainya jika kita atau kamu berjalan ke arah datangnya kereta, bagaimanakah apa yang terjadi? Nah, jika ini dilakukan, maka kamu akan melihat datangnya gerbong lebih cepat. Gerbong berikutnya akan mencapai kita lebih cepat daripada kalau kita hanya berdiri tanpa berjalan ke arah datangnya kereta. Berarti periode tibanya gerbong yang kita ukur lebih kecil atau frekuensi yang kita ukur lebih besar. Sebaliknya, pada saat bersamaan kita bergerak searah gerak kereta, maka gerbong berikutnya akan mencapai kita lebih lambat. Periode tibanya gerbong yang kita deteksi menjadi lebih panjang atau frekuensi yang kita ukur menjadi lebih kecil. Jadi frekuensi tibanya gerbong yang kita ukur sangat bergantung pada keadaan kita. Diam, bergerak ke arah datangnya kereta atau bergerak searah gerak kereta, itu akan menghasilkan catatan frekuensi yang berbeda. Nah, itulah yang dimaksud peristiwa dari efek Doppler. Nah, efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Contoh efek Doppler yaitu tadi sudah Ibu jelaskan tentang kereta api. Nah, persamaan efek Doppler adalah Fp atau frekuensi pendengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fs adalah frekuensi sumber bunyi, Vp adalah kecepatan pendengar, dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Sedangkan V adalah cepat rambat udara, yaitu senilai 340 meter per sekon. Nah, untuk menyelesaikan persoalan efek Doppler, ada beberapa perjanjian tanda yang harus kita patuhi. Yang pertama, Vs itu bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar, dan Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, dan Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah, kita masuk ke contoh soal yang terakhir, efek Doppler. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi sebesar 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi. Nah, dari sini diketahui Vs
Kemudian VP, Fs, dan V udara. Yang ditanyakan adalah Fp atau frekuensi yang terdengar oleh pendengar. Nah, kita cari dengan menggunakan rumus efek Doppler. Kita masukkan apa-apa yang telah diketahui, maka setelah kita hitung hasilnya Fp adalah 988,75 Hz. Oke, demikian kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan di Google Classroom dan tepat waktu sehingga tidak tertinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.